anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah semangat belajar bersama ibu? Nah, pasti sudah semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam didina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anak-anak yang hebat dan pintar, sebelum ibu memulai materinya, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Kring 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 bunyi handphone berkali-kali. Aku mengangkat lalu aku bertanya, ini siapa? Ternyata dari ayah. Keren. Anak-anak hebat, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, benar, kita akan belajar mengenai alat komunikasi yang bersubtema handphone. Jadi, ada yang tahu apa itu handphone? Nah, handphone itu adalah telepon seluler yang merupakan alat komunikasi media elektronik yang bisa dibawa kemana-mana ya anak-anak. Nah, HP atau handphone ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui suara atau pesan singkat. Nah, jadi kegunaan handphone ini sangat menarik ya anak-anak. Nah, anak-anak, di dalam handphone ini terdapat beberapa aplikasi loh. Nah, aplikasi yang menarik adalah audio. Audio ini merupakan alat musik, jadi kita bisa mendengarkan musik dari aplikasi audio yang ada di handphone teman-teman. Menarik kan? Nah, selanjutnya ada juga aplikasi kamera. Jadi, kita bisa selfie atau foto-foto di dalam handphone. Asik kan? Nah, selanjutnya ada aplikasi video. Jadi, kegunaan dari aplikasi video ini yaitu yang pertama bisa digunakan untuk belajar. Contohnya Zoom atau video call. Jadi, kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka ya teman-teman. Asik kan? Nah, jadi handphone ini bukan cuma memiliki 3 aplikasi saja teman-teman, tetapi masih banyak yang lainnya. Nah, menarik kan? Selanjutnya, apa sih fungsi dari handphone? Nah, ada yang tahu anak-anak? Nah, jadi fungsi dari handphone yang pertama sebagai media hiburan. Jadi, contohnya kita bisa melihat atau menonton hiburan-hiburan yang ada di aplikasi handphone. Contohnya di aplikasi TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain teman-teman. Nah, fungsi selanjutnya sebagai media edukasi atau pendidikan. Jadi, anak-anak sekarang itu lagi belajar secara online atau daring, sehingga mereka belajar melalui Google Meet, Zoom, atau Classroom, dan masih ada aplikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya sebagai media bisnis. Jadi, zaman sekarang orang-orang itu banyak menggunakan media bisnis ini untuk berjualan seperti pakaian, makanan, dan barang-barang lainnya. Mereka menjual di berbagai aplikasi. Contohnya, aplikasi Facebook, WA, dan Instagram. Anak-anak yang hebat, apa masih semangat hari ini? Tentu masih semangat ya anak-anak. Jadi,
Sekarang Ibu akan membahas mengenai dampak positif dari handphone. Jadi, handphone ini memiliki dampak positif loh. Dampak positifnya yaitu untuk mempermudah komunikasi. Jadi, kita akan lebih mudah berkomunikasi melalui telepon. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan tentang teknologi. Jadi, kita bisa menggunakan handphone ini sebagai media belajar ya, agar dapat menambah pengetahuan. Yang terakhir, untuk memperluas jaringan persahabatan. Jadi, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita melalui video call, WA, dan sebagainya. Menarik kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari handphone. Nah, ada yang tahu apa dampak negatif dari handphone? Nah, dampak negatif dari handphone yang pertama dapat mengganggu perkembangan anak dan kesehatan anak. Contohnya, anak tidak fokus dalam belajar dan menyebabkan kecanduan terhadap handphone. Nah, jadi dipahami baik-baik ya anak-anak. Yang kedua yaitu efek radiasi. Jadi, efek radiasi ini dapat mengganggu kesehatan mata kalian. Akhirnya, kalau kita melihat handphone terlalu dekat, maka mata kita akan merah dan sakit loh. Dan pada akhirnya kita harus memakai kacamata. Nah, hati-hati ya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu pemborosan. Karena pemborosan ini kalau kita terlalu banyak menggunakan aplikasi yang datanya besar. Nah, kita juga akan menghabiskan uang untuk membeli data agar bisa melihat aplikasi yang kita inginkan loh. Makanya, handphone ini juga bisa berdampak pemborosan. Nah, jadi penggunaan handphone ini digunakan secara baik-baik ya, agar tidak terjadi dampak-dampak yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, anak-anak masih semangat kan? Jadi, kita akan membuat handphone dari bahan-bahan yang sudah disediakan ya. Mari saja kita mulai. Nah, itu tadi media pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.